Raja Tentara Bayaran. Bab 161. Kalian berdua, tidak tahu yang mana Gunung Dugubu. Meskipun dia merasa aneh dengan cara mereka berdua berpakaian, Shen Lian tidak kehilangan ketenangannya dan bertanya dengan sopan. Saya memberanikan diri untuk datang ke sini. Tolong jangan salahkan saya, Tuan Muda Shen. Saya hanya berharap Tuan Muda Shen dapat segera pulih sehingga dia dapat bersaing dengan saya dalam seni bela diri. Setelah Dugu Busan melihat Shen Lian, dia juga mengesampingkan pikirannya untuk bersaing dengan Ding Yin dan mengatakan hal yang sama dengan sangat sopan. Rumor yang beredar di dunia mengatakan bahwa Drifter sendiri memiliki kepribadian yang eksentrik. Sebenarnya hal tersebut dikarenakan orang lain tidak memahaminya dia memiliki kepribadian yang eksentrik. Hampir manusiawi. Misalnya, dalam mencari seseorang untuk bertanding seni bela diri, Rock harus tetap sopan seperti biasanya. Tentu saja, alasan terpentingnya adalah dia masih memiliki pesaing, Ding Yin. Saudara muda Shen Lian, kamu sopan. Melihat Dugu Busan dan Shen Lian hendak memulai percakapan, Ding Yin akhirnya tidak bisa duduk diam dan dengan cepat menyela Dugu Busan dan percakapan mereka. Ah, kamu. Pria di depannya, mengenakan pakaian olahraga yang modis, memanggilnya adik laki-laki. Hal ini membuat Shen Lian sedikit bingung. Meski gelar-gelar di dunia tidak lagi tradisional dan seketat zaman dahulu, namun aturan umumnya tidak berubah. Adik laki-laki, kalau ini bukan omong kosong, maka pasti ada hubungan romantis antar majikan. Kamu harus tahu hubungan antara Sekte Wudang Ding Yin dan Sekte Wudang Taichi, saudara muda Shen Lian. Kali ini kamu menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan mendapatkan banyak perhatian untuk Sekte Taichi kami. Sungguh menggembirakan dan memberi ucapan selamat. Tidak setuju dengan kesopanan Dugu Busan, Ding Yin mulai menjalin hubungan dengan Shen Lian. Setelah mendengar ini, Dugu Busan terus memarahi Ding Yin karena tidak tahu malu. Oh, ternyata dia adalah senior dari Sekte Wudang. Guru telah mengatakan sebelumnya bahwa Sekte Taichi dan Sekte Wudang saya berasal dari asal yang sama dan merupakan sekte saudara. Menjadi anggota untuk waktu yang singkat, dan pengalaman seni bela diri saya bahkan lebih dangkal. Saya tidak mengenal Ding. Sungguh tidak mengejutkan untuk memimpin kakak laki-laki. Hei, pantas saja, tak heran, hubungan antara tuan kita tetap ada. Biarpun kita tidak bertemu, itu akan tetap sama. Ayo, mari kita saudara masuk untuk minum teh dan mengobrol tingkatkan hubungan kita. Saat Ding Yin berbicara, dia segera ingin memasuki halaman Shen Lian. Shen Lian, yang tidak mengenal Ding Yin dengan baik, tidak menyangka dia akan bertindak seperti ini memasuki pintu. Pada saat ini, Dugu Busan, yang berdiri di samping, merasa sedikit malu. Dia tidak memiliki koneksi dengan sekte untuk mendukungnya. Saat ini, Master Shen Lian belum mengundangnya, jadi bagaimana dia bisa meminta Shen Lian untuk melakukannya undang dia masuk. Kakak Dugu, jika kamu ada waktu luang, kenapa kamu tidak masuk dan minum teh? Meskipun dia tidak tahu tentang perselisihan antara Dugu Busan dan Ding Yin, Shen Lian bukanlah orang yang bodoh. Dugu Busan datang ke pintu dengan sopan dan tidak ada alasan untuk mengabaikannya, jadi dia secara alami mengundangnya masuk. Oh tidak, orang ini hanya suka berkelahi dengan orang lain dan hanya bermain ilmu pedang. Kalau dia tidak suka minum teh, ayo minum teh saja. Setelah mendengar ajakan Shen Lian, Dugu Busan yang awalnya sedikit malu baru saja mengangkat kaki kanannya, namun Ding Yin mengatakan sesuatu seperti ini. Bahkan jika Dugu Busan berhenti, dia tidak maju atau mundur. Setelah mendengar kata-kata Ding Yin, Shen Lian dapat melihat beberapa petunjuk meskipun dia tidak mengetahuinya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana situasi di antara mereka berdua, ini tidak ada hubungannya dengan Shen Lian. Mereka hanya tamu ketika mereka masuk, dan Shen Lian tidak berniat mempermalukan siapapun. Ini, bukankah kita semua pejuang? Kita masih membutuhkan secangkir teh jika kita datang ke rumah kita. Saudara Dugu, tolong. Tepat ketika Dugu Busan merasa malu, Shen Lian berbicara lagi untuk membantunya, menyebabkan Dugu Busan mengangkat kepalanya dan menatap Shen Lian dengan penuh rasa terima kasih. Melihat ke atas kali ini, Shen Lian akhirnya melihat penampilan Dugu Busan dengan jelas. Dia adalah seorang pria muda berusia pertengahan 20-an dengan wajah tegas. Namun, bekas luka yang membentang dari mata kirinya hingga pangkal hidungnya menambah banyak hal pada wajah ini. Suasana yang ganas. Baru pada saat itulah Shen Lian mengerti mengapa pengembara Dugu Busan memakai topi sebesar itu ternyata untuk menutupi bekas luka di wajahnya. Faktanya, ketika seorang pejuang telah mencapai levelnya,
keinginan Dugu Busan telah mengeras sampai batas tertentu, dan dia seharusnya tidak terlalu mempermasalahkan bekas luka di wajahnya, tetapi memikirkannya, Shen Lian merasa lega. Ada baiknya dia tidak mempedulikannya, tapi Dugu Busan mungkin tidak ingin menakut-nakuti orang lain. Daripada memamerkan bekas lukanya yang besar dan berduri di depan umum, lebih baik menutupinya agar tidak menarik perhatian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Lian, Ding Yin tentu saja merasa tidak nyaman untuk terus mempermalukan Dugu Busan. Mengatakan ini sekali saja sudah cukup. Pemilik rumah sudah mengundang Dugu Busan untuk masuk. Jika dia menghentikannya lagi di waktu yang tidak tepat, itu akan menyebabkan Shen Lian menderita. Memasuki paviliun di halaman, Shen Lian secara pribadi menyeduh secangkir teh enak untuk Dugu Busan dan Ding Yin. Setelah mengundang mereka untuk mencicipinya, Shen Lian terdiam dan menunggu mereka berdua berbicara. Faktanya, Shen Lian sendiri memiliki banyak masalah dan ingin meminta nasihat dari kedua ahli tersebut, tetapi situasi saat ini jelas tidak tepat. Untuk beberapa alasan, kedua orang ini jelas sangat sulit untuk dihadapi pada saat ini. Bagaimanapun, Shen Lian, yang bahkan tidak memahami sebab dan akibat, bahkan tidak tahu harus berkata apa saat ini. Tuan Muda Shen Lian, kami orang Jianghu secara alami menghormati aturan Jianghu. Memang benar saya, Dugu Busan, dan Anda tidak memiliki hubungan sekte, tetapi saya adalah orang pertama yang tiba hari ini, jadi. Dugu Bu berhenti berbicara di sini. Saat ini, dia memandang Ding Yin tanpa malu-malu, yang membuat Shen Lian sangat khawatir mereka akan bertarung seperti ini di tempat mereka sendiri. Saudara Dugu, Shen Lian secara alami memahami apa yang Anda katakan. Dalam kompetisi seni bela diri, tidak masalah siapa yang datang lebih dulu. Karena Anda tiba lebih dulu, Shen Lian secara alami akan menemani Anda sampai akhir. Saya yakin kakak senior Ding Yin tidak akan melakukannya. Objek. Setelah memahami maksud Dugu Busan, Shen Lian tersenyum dan berkata, sebenarnya tidak ada yang sulit dalam masalah ini bagi Shen Lian. Ini adalah prinsip kuno dan berlaku di mana-mana. Hei, aku bilang kamu penjual kain perca, kamu terlalu malu, bukan? Shen Lian dan aku punya persahabatan sekte. Bahkan jika kita harus bertarung, kita harus bersaing dulu. Pertarungan macam apa yang kamu lakukan di sini? Tanda tanya. Mengancam dengan aturan dunia. Apakah ini dilakukan oleh seorang master? Ding Yin telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk memenangkan hati Shen Lian, dan pada saat yang sama dia mendapat keuntungan karena kedua sekolah tersebut memiliki asal-usul yang sama, jadi dia secara alami tidak mau menyerah. Bahkan jika dia tidak dapat mengubah keputusan Shen Lian yang pertama datang lebih dulu, setidaknya dia tidak akan membiarkannya berjalan sendirian di gunung. Untuk memanfaatkannya dengan mudah, setidaknya dia harus dirugikan. Bab 162. Ding Yin, kamu jelas datang lebih awal dariku, dan kamu menggunakan hubungan majikanmu untuk menjalin persahabatan dekat denganku. Beraninya kamu menyalahkanku. Dugu Busan menahan keinginan untuk mengambil tindakan. Ding Yin ini adalah yang terbaik dalam memukulinya. Dia jelas orang yang paling tidak tahu malu, tapi dia selalu bermasalah dengannya pedang. Sudah berakhir. Ketika Ding Yin dan Dugu Busan sedang berhadapan, dapat dikatakan bahwa sangat umum bagi mereka untuk bertengkar karena perbedaan pendapat, karena level keduanya terlalu dekat, jadi meskipun mereka menyerang secara tiba-tiba, mereka mungkin tidak akan menyerang. Mampu menyakiti mereka. Pihak lain tidak peduli sama sekali. Alasan mendasar mengapa dia bersabar dan tidak mengambil tindakan hari ini tentu saja adalah Shen Lian. Ketika dia datang ke tempatnya dan ingin bersaing dengannya, Dugu Busan tidak ingin menyinggung perasaan Shen Lian. Dia bertanggung jawab atas perselisihan dengan Ding Yin tentang siapa yang harus pergi duluan dan siapa yang harus pergi terakhir. Itu semua tidak masuk akal. Aku, Ding Yin, tidak akan menindas orang lain hari ini. Meskipun hubunganku dengan kakak muda Shen Lian sudah cukup untuk membuatnya mengabaikanmu, aku tidak akan melakukan itu. Aku akan mengikuti perintah yang pertama datang, dilayani terlebih dahulu. Biarkan kamu bertanding dulu. Berbeda dengan berbicara dengan Dugu Busan tentang hal-hal yang tidak berguna, Ding Yin tiba-tiba menjadi serius dan berkata dengan benar. Kata-kata yang tampaknya murah hati ini membuat Dugu Busan merasa tidak nyaman. Awalnya, dia yang datang lebih dulu harus menjadi yang pertama berkompetisi, tetapi sekarang setelah Ding Yin mengatakan ini, sepertinya dia telah menjadikannya miliknya sendiri. Masalahnya, siapa yang datang lebih dulu dan siapa yang datang terakhir hanyalah pertarungan antara Ding Yin dan Dugu Busan. Tidak ada perbedaan mendasar sama sekali. Selama Shen Lian mau, tidak ada perbedaan besar antara 1 hari sebelumnya dan 1 hari kemudian.
Hanya saja perkataan Ding Yin membuat Dugu Busan begitu marah. Sepertinya dia sudah memenangkannya, tapi sepertinya Ding Yin sengaja mengalah. Bagaimana Dugu Busan bisa menerima kekalahan membosankan ini tanpa alasan? Maaf, apakah ini kediaman Tuan Shen Lian dari Sekte Taiji? Tepat ketika Dugu Busan hendak berdiri dan berbicara dengan Ding Yin, ada ketukan di pintu halaman kecil yang telah ditutup oleh Shen Lian, dan kemudian dia mendengar seseorang bertanya dengan lembut. Oh, ya, silakan masuk. Shen Lian, yang diam-diam menyaksikan pertarungan antara Ding Yin dan Dugu Busan, mendengar gerakan di luar pintu dan segera merespons memiliki. Shen Lian tidak ingin pergi sejenak. Menurutnya, dua master transformasi dewa satu langkah di depannya, yang dikatakan sangat terkenal di dunia, benar-benar menarik. Shen Lian sangat ingin saya menyarankan agar mereka berdua berhenti bertengkar dan bertarung satu sama lain secara langsung. Melihat orang lain datang, Dugu Busan tidak punya pilihan selain menutup mulutnya dan mengarahkan pandangannya ke pintu dengan ekspresi tidak ramah, ingin melihat siapa yang akan menghentikan pertengkarannya dengan Ding Yin. Dahi. Seorang pria muda yang seumuran dengan Dugu Busan dan Ding Yin masuk melalui pintu. Pakaiannya jauh lebih normal daripada Dugu Busan dan Ding Yin para lelaki di taman. Para pemuda pencinta silat yang melakukan senam pagi bersama lelaki tua dan perempuan tua itu, meski berbeda dengan pakaian orang biasa, namun yang pasti tidak mencolok mata. Saat Gao Gong mendorong pintu masuk, dia tahu bahwa dia datang pada waktu yang salah. Gao Gong, yang berdiri di depan pintu, berada dalam dilema. Tapi dia juga ingin segera meninggalkan benar dan salah ini. Kembalilah setelah Ding Yin dan Dugu Busan pergi. Ah, halo, Saudara Shen Lian, saya ingin menunjukkan keterampilan tingkat tinggi Sekte Chang. Saya tidak tahu bahwa Anda sudah memiliki tamu terhormat di sini. Maaf, aku berangkat sekarang. Selamat tinggal. Setelah 2 detik ragu-ragu, Gao Gong memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Berdiri di gerbang, dia bahkan tidak bergerak 1 inci pun ke dalam. Dia hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi, membuat Shen Lian bingung. Apakah orang ini sakit? Dia mengetuk pintu dan masuk. Dia mengucapkan selamat tinggal begitu dia membuka mulutnya. Dia adalah master dari Sekte Dianchang. Hei, ini Saudara Gao Gong, ayo minum teh. Sebelum Shen Lian dapat berbicara, Ding Yin berbicara terlebih dahulu dengan senyuman di wajahnya, dia menyapa Gao Gong ke halaman untuk minum teh seperti tuan rumah. Tidak, kakak senior Ding terlalu sopan. Kamu minum, kamu ngobrol, aku akan pergi dulu. Kakak Shen Lian, aku akan kembali mengganggumu ketika aku punya waktu. Menghadapi undangan hangat Ding Yin, wajah Gao Gong menunjukkan ekspresi panik yang sangat tidak dapat dipahami, yang membuat Shen Lian berhenti berbicara. Mengapa orang-orang ini terlihat lebih menarik dari yang lain? Setelah Gao Gong selesai berbicara, dia hendak meninggalkan halaman Shen Lian. Saat dia mengambil langkah pertama dalam hidupnya, Dugu Busan, yang awalnya diam, juga berbicara. Kemarilah. 3 kata sederhana, Dugu Busan, membuat kepanikan di wajah Gao Gong menghilang dalam sekejap, dan digantikan oleh semacam penyesalan bahwa, saya tahu hari ini mengapa saya tidak perlu melakukannya sejak awal. Guru tingkat tinggi ini cukup berterus terang, dia bahkan tidak membantah permintaan tidak masuk akal Dugu Busan, dia hanya berbalik dan berjalan ke halaman kecil dengan ekspresi sedih di wajahnya. Cek. Kataku, Saudara Gao, kamu tidak bisa memikirkannya. Kamu selalu menutup telinga terhadap kata-kata baik dan nasihatku. Kamu harus membiarkan pengumpul kain itu mengatakan hal-hal buruk di hadapanmu menyerah. Kamu benar-benar mencari masalah. Melihat Gao Gong kembali dengan patuh, Ding Yin menggelengkan kepalanya dan mengejek beberapa saat, membuat wajah Gao Gong menjadi merah dan putih, dan dia sangat malu hingga tidak bisa berbicara. Saudara Gao, silakan duduk. Mereka bertiga sudah menjadi kenalan, dan keterampilan mereka 2 tingkat lebih tinggi dari miliknya. Baik itu memarahi atau mengejek di antara ketiga orang ini, Shen Lian tidak dapat terlibat di dalamnya. Dia berpura-pura tidak mendengar kata-kata sarkastik itu sama sekali, dan tetap dengan sopan mengundang Gao Gong untuk duduk, dan secara pribadi menuangkan secangkir teh harum untuknya. Terima kasih, Saudara Shen Lian, karena membuatmu tertawa. Setelah duduk, Gao Gong berterima kasih kepada Shen Lian dengan rasa malu. Jelas sekali, Gao Gong sudah terbiasa diintimidasi di depan Dugu Busan dan Ding Yin. Jika Shen Lian tidak hadir, Gao Gong mungkin tidak akan mengira ini terjadi, tidak ada yang perlu dipermalukan. Ding Yin, sekarang Gao Gong ada di sini, kita tidak perlu berdebat tentang siapa yang datang lebih dulu dan siapa yang datang terakhir. Bagaimana kalau kita mengikuti aturan lama?
Setelah Gao Gong duduk, Dugu Busan mengatakan sesuatu dengan nada tenang, dan kemudian diam-diam menunggu jawaban Ding Yin. Gao Gong, yang berada di samping, menutupi wajahnya tanpa daya. Bersambung.